Shalom, shalom, soteria, soteria. Santai rileks ya saudara. Puji Tuhan saudara. Dari tempat ini, ya ini saya sebut markasnya saya dalam pelayanan saya Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Ya, kita santai saja saudara. Ya, dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan ya, dan dalam pelayanan saya berdoa dari tempat ini untuk saudara-saudara supaya semua saudara-saudara menikmati shalom dari Tuhan ya, shalom, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal ya, supaya saudara dan saya sendiri menikmatinya ya dalam segala keadaan. Ya, kondisi-kondisi sekarang yang serba sulit saudara-saudara. Samping shalom saya menyampaikan soteria. Ya, ingat kita hidup tidak hanya di sini saja, dalam dunia ini sementara saudara. Ya, ya kalau kita dipanggil Tuhan atau Tuhan yang datang kedua kali, kita nanti yang kedapatan ya, kedapatan percaya, setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama boleh menikmati yang namanya hidup kekal selama-lamanya. Tidak ada sama seperti di sini saudara. Di sini penuh dengan air mata ya, penuh dengan ratapan, sakit penyakit, masalah-masalah rumah tangga, keluarga, keuangan, ekonomi dan lain sebagainya, macam-macam. Ya, tapi setelah itu saudara, kalau kita jadi sana, ya ada soteria, ada keselamatan kekal yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak jemu-jemunya menyapa saudara dengan shalom dan soteria dari tempat ini. Kantor saya ini kecil saudara-saudara, tapi puji Tuhan, Tuhan pakai untuk memberkati banyak orang dari mana-mana. Ya, mereka didoakan, ya meskipun terbatas saudara-saudara. Ya, terbatas. Saya bersyukur sekarang saya akan menjadi satu rumah tangga saya bersama istri saya saja di sini dan saya sendiri, dan rumah ini ada kantor kecil saudara ya, tertutup tapi ada AC-nya saudara, lumayan ya, tidak panas saudara-saudara, dan kita dapat berbincang-bincang dan berdoa, dan luar biasa Roh Kudus berembus dari tempat ini. Puji Tuhan saudara. Saudara, mari sebelumnya saudara saya berdoa untuk saudara. Ya, saya akan membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yudas. Ya, Yudas ini cuma satu pasal, saudara. Jadi Yudas pasal 1 ayat 24 dan 25 itu begini, ya. Bagi dia itu hurufnya besar, mesti bagi Tuhan ya, yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Lalu ayat 25, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin saudara. Luar biasa ini ya saudara-saudara. Puji Tuhan saudara-saudara. Saudara dan saya terjaga ya, dan tidak ternoda kalau kita tetap di dalam Dia. Saudara-saudara, ini tadi ada kata-kata yang ayat 25 kan, ada kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa. Ya, dari mana ini saudara-saudara? Saya mau cerita sedikit saudara-saudara. Ya, kalau saya kan pelayanan di HDM ini, pelayanan di Healing and Deliverance Ministry, kesembuhan dan kelepasan. Suatu saat ketika saya berbincang-bincang dengan seorang hamba Tuhan, saya banyak kenal hamba Tuhan ya. Ya ada yang
di atas saya usianya, ada di bawah saya, tapi mereka banyak yang punya titel, saudara. Ya, ada S2, S3, ya, mereka luar biasa lah, ya, sampai mendapatkan gelar doktor, ya, teologi, ya. Lain dengan saya seperti ini, ya, tapi tidak apa-apa, karena saya punya Roh Kudus yang luar biasa, dahsyat. Saudara, pada saat saya mau ngomong, hamba Tuhan ini tanya kepada saya, Pak Eno punya energi apa? Saya ditanya energi, saudara-saudara. Ya, kalau saya bilang energi, ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kan ada kekuatan, ya, tenaga. Ya, ini masuk, saudara. Ya, dalam tadi yang sudah saya baca, itu bukan masalah. Kalau kekuatan yang datang dari Tuhan, ya tadi ini, ya, bukan kekuatan saja, tapi ada kuasanya, saudara-saudara. Ya, nah, saya mau beri judul bincang-bincang saya ini dengan tema energi roh. Ya, energi roh, roh besar, roh besar. Ya, berarti Roh Kudus, tapi saya hanya singkat energi roh. Nah, ini kalau saya bilang energi roh, saudara-saudara, jarang sekali ya ini berbicarakan, ya. Tapi betul-betul loh, ya, saya pernah, kan Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha mendengar. Saya tidak omong-omong, saya ditanya oleh seorang hamba Tuhan, beliau seorang doktor teologi, ya, luar biasa. Ya, saya ditanya energinya apa ini apa? Dan bagaimana? Dalam pelayanan DADM ini, saudara, ternyata, saudara, saya membutuhkan betul-betul yang namanya energi Roh Kudus. Bagaimana dia bekerja dengan luar biasa, saudara-saudara. Saya sudah sering menyaksikan, ya. Energi roh ini, saudara-saudara, kadang-kala kalau kita mau berbicara tentang energi roh ini kan, ya, ini saya katakan Roh Kudus ini berembus dari tempat ini. Ini energi, saudara, bisa, ya, bisa dialirkan, ya. Saya berterima kasih, bersyukur kepada Bapa yang di surga, karena saya diperkenan untuk melayani pelayanan semacam ini. Kalau kita melihat sekarang ini, saudara, banyak orang kan begitu susah. Dunia ini sekarang sangat berat dalam menjalani kehidupan dalam dunia ini. Ya, karena itu juga sudah difirmankan, kan, saudara, ya. Ya, saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, semakin dekat, semakin dekat, itu semakin susah. Kenapa? Iblisnya itu ikut bekerja juga lebih giat. Ya, kalau saudara membaca di Wahyu, ya, Wahyu 12 ayat 12 kalau tidak salah, ya. Kalau tidak salah loh, saudara, ya. Saudara, kalau salah ya maaf. Itu iblisnya itu kan geram, karena dia tahu waktunya sudah singkat. Waktunya, waktu kedatangan Tuhan. Jadi dia bekerja itu lebih intensif, masif, seluruh dunia. Bahkan dikatakan seluruh dunia ini sudah di bawah pengaruhnya, pengaruh yang jahat itu. Hati-hati, saudara-saudara, ya. Ayo, puji Tuhan nih. Maka itu saya bicara tentang energi roh, saudara. Yaitu kekuatan daripada Roh Kudus. Ada kuasanya, ya, ada kuasanya. Nah, ini saya buktikan, saudara, dalam pelayanan ADM. Makanya itu ketika saya ditanyakan seperti itu, ya, saya cuma, ya, bagaimana, ya, saya yang ngomong apa adanya saja, ya, seperti ini, saudara-saudara. Energi roh, ya, samalah kita anak-anak Tuhan, di dalam kita didiami oleh Roh Kudus. Tinggal kita ini bisa memanfaatkan, bisa mengaktifkan, ya, kadang-kadang saya akan ngomong diaktifkan secara profetik, saudara, dengan iman Kristus. Karena ini sudah didiami, kita sudah diberi loh energi ini, saudara, ya, yang saya namanya energi roh. Loh, itu pernah beberapa kali, ya, ketika saya mendoakan itu ada energi ini yang keluar, saudara, ya, yang keluar dengan begitu, saudara. Wah, itu setelah itu rasanya itu capek banget begitu, ya. Ketika saya mendoakan, ini tidak di depan saya, tapi mereka jauh di luar saya. Ada yang di luar negeri, ada yang di dalam Indonesia. Ini seakan-akan roh ini bisa keluar, nah, bisa keluar.
dan bisa menumpangkan tangan itu, tangan roh ini ya, kepada orang yang minta doa itu. Dan luar biasa loh. Saat itu juga, tidak nunggu lama, saat itu juga sembuh. Yang sakit sembuh. Yang bermasalah menjadi lega. Bahkan ketika saya pegang ventilatornya saja, orang yang koma itu bisa sadar. Semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi energi roh ini mengalir begitu saja, saudara-saudara. Ya, saya ingin belajar terus. Ya, kalau saya namanya hidup dalam dunia ada salah, ya saya mohon ampun, saudara, sama Tuhan. Supaya Tuhan memberikan jalan yang lebih baik. Ya, tadi dikatakan Tuhan menjaga. Ya, kalau saya membaca tadi, Tuhan menjaga. Ya, menjaga supaya kita jangan tersandung dan ternoda. Tapi kita penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Nah, ini kan permohonan, kita mohon seperti itu, saudara. Saudara dan saya ya, di dalam dunia ini banyak pengajaran. Ya, maaf ya saudara, pengajaran yang ada itu dalam bentuk di dalam agamanya masing-masing ya. Menurut saya ya baiklah, masih ngajarkan yang baik. Tidak ada pengajaran yang jatuh, tidak ada. Tetapi saudara, ternyata tidak cukup pengajaran saja. Maka itu Tuhan itu dari pelayanan Tuhan Yesus, saudara lihat, Tuhan tidak hanya mengajar saja. Kadang-kadang pengajaran dan mujizat itu satu paket. Saudara selidiki aja. Pengajaran Tuhan itu baik sekali, bagus, saya ngomong bagus. Tetapi tidak cukup. Butuh yang namanya saya katakan sekarang energi roh ini loh. Diberi dari dia, dianugerahkan dari dia. Yaitu rohnya dia, Roh Kudus, Roh Allah sendiri, Roh Bapa, Roh Tuhan sendiri. Mendiami kita untuk kita dipakainya. Nah, siapa saja? Orang yang bertitel, non-titel, ya seperti contohnya Rasul Paulus dan Rasul Petrus. Satu orang yang ya ada kepandaian, kepinteran, kebisaan ya, seperti Rasul Paulus. Tapi juga ada seperti Rasul Petrus yang hanya dasarnya dari lain saja. Tidak ada. Tetapi rohnya sama yang diberikan, yaitu energi roh, Roh Kudus. Ya, untuk kedua hamba Tuhan ini. Demikian juga hari-hari ini, saudara-saudara. Kita butuh itu jauh-jauh hari. Ya, saya sudah menyampaikan oleh Roh Kudus mengenai sebelum COVID kan diajarkan mengenai iman mandiri, pelayanan mandiri, pengurapan mandiri, sampai doa profetik, saudara-saudara. Dan ternyata terjadi setelah ada COVID itu kan, pandemi itu orang tidak bisa ketemu, itu kan cukup lama, 2-3 tahun ya. Nah, tapi ketika diajarkan itu, berguna enggak? Diakui enggak? Sampai detik ini Roh Kudus bekerja dari tempat ini berembus dengan energi rohnya yang luar biasa. Itu kekuatan ilahi, kekuatan Roh Kudus. Ya, ada yang nggak cocok hamba Tuhan, maupun dia beliau dokter atau apa. Ada yang cocok, ya silakan aja. Tapi saya mempraktekkannya, melakukannya, dan saya pernah ditanya itu juga oleh seorang hamba Tuhan yang juga doktor teologi. Luar biasa kan. Nah ini saudara-saudara, dari tempat inilah, dari kantor yang kecil ini ukuran berapa? Ya 3 meter, mungkin lebih sedikit kali 3 meter lebih sedikit ya, bujur sangkar. Tapi dari sini bisa saya membuat YouTube, bisa mengalirkan energi roh, ya, bisa melakukan pelayanan konseling, pelayanan doa. Nah, ini kan dibutuhkan saudara-saudara. Ya, banyak kita sudah mendengar pengajaran luas, hampir lah di YouTube, di medsos, di mana di gereja, pengajaran terus. Tapi ada, itu juga Tuhan sudah nyatakan, ya, murid-muridnya diberikan kuasa kan, Roh Kudus, kamu akan berkuasa.
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Lah ini kan ada energi roh. Nah, ya. Nggak alergi toh? Kata-kata energi. Nah, itu kan ada, saudara-saudara. Ini kan kalau diartikan kekuatan tenaga itu ada energi. Tapi bukan kekuatan tenaga manusia biasa, tanah debu ini. Tidak, tapi Roh Kudus bekerja di dalam kita dan kita salurkan bersama dengan Dia. Seperti tempat ini, berembuslah Roh Kudus. Mengembusi Roh Kudus seperti burung merpati ini, saudara. Ya, seperti ini. Simbol aja. Tapi Roh Kudus bekerja seperti udara yang berembus, melawat menjamah ke seluruh dunia. Dan kabar ini, Shalom dan Soteria, bergema kemana-mana. Ingat, ada satu nama, ya, nama yang penuh kuasa dan ajaib, yang sudah menyatakan Roh Kudus kepada kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan saya katakan sekarang energi roh. Tema saya energi roh. Biarlah itu bekerja. Sekarang ini saya akan berdoa untuk saudara-saudara. Saya pakai minyak ya. Nah, yang mau ya, yang tidak mau tidak apa-apa. Rapi saudara. Ini minyak ini saudara. Ya, minyak ini tanpa alkohol. Ya, kalau saudara punya minyak tanpa alkohol, saya doakan. Yang belum didoakan, ya, mari pegang apa dari tempat ini. Saya doakan minyak-minyak yang tanpa alkohol. Itu perintahmu. Sekarang dari tempat ini, hembuskan rohmu, jamah minyak itu, kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak itu menjadi minyak kudus, dan orang bilang minyak urapan. Dan itu Tuhan, supaya Roh Kudus bekerja dan akan menimbulkan, mengalirkan kuasamu. Luar biasa, ada energi roh yang mengalir Tuhan. Terima kasih demi nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai saudara, urapkan ya, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saya sudah saudara, ya, apapun masalahmu, aku mau alirkan energi roh ini, hembusi Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang lagi sakit, ada di rumah Tuhan sakitnya. Apapun sakitnya saya tidak tahu. Ya, macam-macam penyakit, macam-macam kebutuhan, masalah di sana. Ada yang sakit di rumah, ada di rumah sakit, bahkan ada di ICU. Ini bukan hanya di kota Semarang aja. Ini saya di kota Semarang Tuhan. Tapi Engkau mengalir energi rohmu ini, mengembusi mereka, menjamah melawat mereka. Melalui minyak yang sudah dikuduskan itu, bekerja luar biasa, menyembuhkan yang sakit, baik ada di kota Semarang ini, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Melawat menjamah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, boleh sembuh engkau, boleh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja atasmu. Terima kasih Bapak, hormat kemuliaan bagi namamu, berkaryalah Roh Kudus. Demikian juga mereka Tuhan, yang sekarang menghadapi masalah dalam rumah tangga. Ada Shalom, engkau yang akan memberikan kerukunan kepada mereka. Alirkan ini, ada energi roh, ada kuasa roh, tenaga roh bekerja atas mereka dan mengubah pola pikiran-pikiran mereka yang ingin memisahkan. Bahkan kalau roh-roh iblis, roh jahat yang mencoba mengadu domba dan memecah belah mereka, dalam nama Tuhan Yesus, saya patahkan dari tempat ini, pergi keluar mereka. Tuhan persatukan kembali mereka, utuhkan oleh rohmu, energimu itu berlimpah-limpah atas mereka. Terima kasih Bapak. Demikian juga untuk mereka yang mengalami masalah keuangan. Ya Tuhan, mereka keuangan masalah pekerjaan, mereka ada yang mencari pekerjaan, mereka ada yang bekerja secara online maupun onsite. Apa saja pekerjaan mereka Tuhan. Ada yang ekspor impor, ada yang bekerja di dalam negeri sendiri ini. Apa pekerjaannya Tuhan? Hamba serahkan dalam tanganmu. Banyak macam pekerjaan mereka. Tuhan yang memberkati, hembusi, ada terobosan-terobosan yang ajaib bekerja untuk mereka. Dan dikatakan ajaib, ini tidak cukup Tuhan, kalau hanya pengajaran-pengajaran saja Tuhan. Tapi butuh sentuhan, energi rohmu Tuhan bekerja Tuhan. Ada terobosan yang datang daripada Tuhan Yesus sendiri. Karena itu firman-Mu Tuhan, ada kekuatan, ada tenaga, ada kuasanya
kuasa Allah sendiri, ilahi sendiri. Terima kasih Bapak, hembusi mereka, jamah mereka, buat pekerjaannya Tuhan menjadi berhasil. Berkat Tuhan turun atas mereka, limpah-limpah, cukup. Itu firman-Mu Tuhan. Cukupnya Tuhan limpah. Beda dengan cukupnya manusia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan juga memberkati mereka, menolong mereka yang menjual aset-asetnya. Tuhan tolong. Tuhan kirim pembeli dengan cara Tuhan yang luar biasa. Biar aset-asetnya, apapun asetnya, ada yang jual rumah, tanah, ruko, bangunan apa pabrik dan lain sebagainya. Aset apa Tuhan yang ingin mereka jual, yang baik, yang datang dari Tuhan. Tuhan kirim pembeli dengan dahsyat. Terima kasih Bapak, sehingga mereka boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian orang ada hutang piutang, Tuhan tolong bukakan jalan solusi untuk membereskan hutang piutang mereka. Tuhan yang bekerja dahsyat. Aku kirimkan, alirkan energi roh daripadamu ini kepada mereka. Hembusi dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjamah. Apapun kebutuhan mereka, masalah begitu banyak Tuhan. Mereka butuh keajaiban-Mu, butuh mujizat-Mu Tuhan. Juga mereka butuh pengajaran daripadamu yang baik. Tapi Tuhan, dengan satu paket pengajaran dan keajaiban Tuhan bekerja sama, itu akan terjadi atas mereka. Terima kasih Bapak. Kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Alirkan ini Tuhan, energi roh ini dalam nama Tuhan Yesus atas mereka, dan mereka diberkati oleh Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih. Hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang mengerjakan semua Roh Kudus. Energi roh ini Tuhan, aku alirkan kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua akan jadi baik. Semua diberkati dengan berkat-berkat yang datang dari Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Soteria. Sampai berjumpa kembali secara Rabu yang datang ya. Amin.